Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini, pemirsa masih bersama dengan Bang Dani di sini dan masih membahas mengenai jalur rempah ini seperti apa. Nah, tapi sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatannya nih Bang, kan tadi di segmen sebelumnya kita udah Abang udah ceritain juga kan bagaimana keseruannya. Tapi gimana sih caranya untuk menjadi laskar rempah ini? Oke, kalau untuk cara ya, yang jelasnya laskar rempah itu tidak ada yang nolep gitu. Jadi emang kita juga kalau Gak ada yang mager-mageran ya, itu pergilah gitu ya. pergilah. Bahkan kita ada standar kayak yang Instagramnya itu kosong, nggak pernah ngepost, terus begitu. Nggak ada profilnya, ya. nggak ada sorotannya, itu kayaknya kayak itu minggir ya. minggir ya. tolong sadar kayak gitu. Karena emang kita sempat discuss itu kemarin sama Bu Direktur sama Pak Dirjen, kan kenapa sih kita yang direkrut kayak gitu, kenapa tidak yang lain? Ya, jadi emang ada standar secara media sosial, secara portofolio, dalam artian kalian harus melakukan kegiatan dulu, kalian harus berdampak dulu. Jadi emang kan teman-temanku banyak nih yang mau tutorin dong katanya kan, mau jadi laskar rempah kayak gitu kan ya. Jadi aku bilang mulai dari tahun ini sampai tahun depan kalian persiapkan aja dulu kegiatan-kegiatan kalian. Terus kegiatan semacam apa itu? Ya, jadi kayak kita itu peduli dengan masyarakat, dalam artian peduli dengan masyarakat itu bukan kayak pencitraan caleg yang kasih bantuan ya, tapi emang kayak kita peduli dengan masyarakat itu kita turun misalnya ke UMKM kan, misalnya kita bantu promosiin, terus misalnya ada ikut volunteer nih, terus kita ceritain, kita storyin. Jadi emang aku awalnya emang fokus kontenku itu adalah di kayak penjelasan, educate. Iya. Tiba-tiba aku waktu di jalur rempah aku diminta langsung kayak gini loh, kayak aduh ngevlog gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak udah nggak pede banget sebenarnya, tapi akhirnya setelah 21 hari saya ngevlog itu udah kepedean. Sekarang sudah sangat pede saya untuk ngevlog kayak gitu. Bahkan dibilangin alay banget ini. Bodo amat nggak peduli. Yang penting kan udah laskar rempah nih. Jadi kayak gitu. Jadi emang kita penuhin portofolio. Jadi emang karena yang salah satu yang dinilai itu media sosial. Oh, itu penilaian penting berarti? Penilaian sangat penting karena rata-rata yang diterima itu kalau nggak emang video editor, content creator, influencer. Jadi emang yang seenggaknya kayak aku kan media sosialku tuh tidak hilang banget, 1 bulan itu ada aja ngepost kayak gitu kan. Dan kegiatan aktivitasku itu emang turun ke masyarakat atau kegiatan bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu. Jadi emang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang easy going aja untuk cerita-cerita, dan teamwork kita itu udah ada kayak gitu. Sebenarnya itu tadi dan itu emang bahasa sosial media lah ya waktu itu katanya. Jadi emang kayak kita ngepost sama orang-orang terus, sama rame-rame, dan kita nggak ngepost diri kita sendiri aja kayak gitu kan. Jadi itu membuktikan bahwa secara politis itu ini anak punya basis nih. Nah tapi secara program itu ini anak kayaknya orangnya teamworknya bagus deh kayak gitu. Dalam artian ternyata dia juga turun juga di masyarakat dan lain-lain. Jadi emang kayak gitu. Dan yang paling penting juga kita harus aktif juga ya dalam artian dalam kegiatan atau aktivitas yang sifatnya kebudayaan. Jadi emang waktu ditanyain karena sebenarnya itu tuh akan kita tonjolin pada saat kita ngajuin esai. Ngajuin esai itu kan kita ngajuin program keberlanjutan. Kayak aku mau membuat Bengkulu Heritage Festival 2025 aku bilang kan. Nah itu kayak festival budaya sejarah pertama di Bengkulu nanti aku bangun, aku bilang. Dan emang itu tuh kenapa kita buat itu, tentu ada portofolio atau jejak-jejak pada masa lampau yang pernah kita lakuin kayak gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar omong kosong doang gitu ya. Bahwasanya dulu 2021 aku di BEM aku ngebangun program yang kayak gini. Terus tiba-tiba aku di on school, di komunitasku aku bangun program yang kayak gini. Nah 2025 ini kesempatan yang sangat baik, apalagi terlepas dari setelah tahun politik, setelah kita sentimen kita sangat tinggi dalam tahun ini, sangat panas kayak gitu. Kita mencairkan dan meleburkannya itu dengan program Bengkulu Heritage Festival ini kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau kayak programku itu udah dapat rekomendasi dari Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf, Direktur Kebudayaan dari Kemendikbud. Jadi emang kayak program keberlanjutan itu ada juga yang membuat
Laskar Rempah di provinsi kayak gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu yang coba diajuin juga karena emang kita diminta nulis esai kan, dan esai itu emang bener-bener dinilai banget. Karena aku pikir awalnya ini esai kayaknya formalitas deh kayaknya. Nah, Jadi biasanya kan kayak gitu ketahuan tuh. tuh yang GPT itu ketahuan semua itu. Jadi saya sangat mengejutkan ya, karena dalam artian oh ternyata yang GPT nggak ada yang lolos kata pihak panitia, karena kita ceknya baca satu-satu katanya kan, terus video kalian itu kita tontonin satu-satu, jadi emang benar-benar dijadiin catatan, dinilai kayak gitu kan, dan video kalian, media sosial kalian itu ditanya, dilihatin sesuatu, dan kita diminta untuk publikasikan media-media sosial kita apa aja kayak gitu. Jadi emang kayak kalau yang just main Instagram atau just TikTok doang itu biasanya nggak juga terlalu diprioritasin kayak gitu. Atau mungkin juga ya kalau kalian kita nggak fokus pada hal-hal yang tersebut, setidaknya kita S2 di bidang kebudayaan lah kali ya. Oh gitu. Menonjolnya di bagian Iya, lainnya. Sebenarnya akhirnya itu lebih rumit ya. Iya, karena emang kemarin ada ini orang penari dari yang pernah mentas di G20. Jadi udah kayak orang-orang expert semua gitu loh. Terus ada Gita Bahana Nusantara yang nyanyi di Korea gitu. Jadi kayak ini aktivis budayanya budaya banget ini nggak bisa tertandingi nih. Kalau kita juara provinsi aja nggak selesai nih. Yang paling bisa kita persiapkan dari sekarang adalah bagaimana sih menginfluence orang banyak Bener seperti banget. itu ya. Tapi bukan berpengaruh dari berapa jumlah followers gitu, Ya, bukan tidak, tapi seberapa bermanfaat. Iya bener banget. Apalagi kita Bengkulu kan punya banyak sejarah kan. Dalam artian kita misalnya kita ke rumah Bung Karno, kita ceritain di rumah Bung Karno ini misalnya pernah terjadi apa kayak gitu. Bahwasanya Bung Karno pada pengasingan waktu itu dia tinggal di sini, atau Benteng Marlboro kayak gitu kan, itu kita ceritain, kita nge-vlog. Ya kalau belum berani nge-vlog kita minta tolong orang lah ya videoin kita ya kayak gitu. Kalau belum berani kan kayak gitu. Betul. Karena emang agak kurang pede kadang aku. Awalnya abangmu emang begitu ya. Bener-bener kayak ini gimana, aku bilang kan geter juga awalnya kan, kayak ngangkat kamera ke atas terus diminta menyapa kamera, kayak aduh ini apa perik banget gak sih tapi emang alhamdulillah karena itu akhirnya orang-orang itu suka melihat konten-konten yang seperti itu, jadi emang followersku lumayan naik juga waktu ngevlogkan itu kayak gitu. Dan memang insightku akhirnya oh ternyata kayak gini ya orang-orang sekarang emang hobi nonton video kayak gitu. Betul. Daripada membaca kayaknya Bener sekarang orang banget. lebih tertarik dengan melihat edukasi dari video-video seperti itu ya Bener. Bang ya. Nah, setelah berarti kalau ikutan telah terpilih menjadi Laskar Rempah itu, program yang esai yang dituliskan waktu itu harus berkelanjutan begitu? Iya benar banget. Jadi kita itu diminta berkelanjutan. Malahan kita tuh diminta ada kaderisasinya di daerah. Dalam artian kamu kalau buat event, kamu ajakin orang yang bakal kamu dorong ke kita juga kayak gitu. Jadi emang dalam artian yang Bengkulu Dani ya kemarin yang ngajaknya satu program sama Dani ya. Oh ya udah sih kayak gitu kan. Dan gitu. aku juga kan di nasional waktu di Laskar Rempah kan nggak malu-maluin banget, dalam artian walaupun termasuk yang bontot, tapi aku tuh kayak mau banget untuk belajar, Aktif mau banget ya kayak apalagi aku memperjuangkan Bengkulu ya kemarin. Udah Biar kayak orang tahu nih gitu jadi ya. emang orang ke notice manggil aku tuh kayak Dani Bengkulu. Jadi emang kayak yang aku tanyain adalah kenapa Bengkulu tidak terpilih kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa waktu tukar guling Bengkulu sama Singapura waktu itu, aku bilang kan karena emang itu menarik juga karena Bengkulu sama Singapura dan juga tanah Malaysia itu ditukar waktu itu sama Inggris sama Belanda. Harusnya kalau tidak ditukar kita jadi daerah maju loh. Kita hampir jadi daerah maju. Aku mikir kayak gitu di seminar di Malaka itu, aku sampai tanyain, berarti Bengkulu ini hampir pernah maju ya, hampir pernah metropolitan, karena kalau tetap dilanjutin sama Inggris mungkin kita maju banget hari ini. Bener. Karena kita ditukar sama Tumisi itu sekarang jadi Singapura. Jadi kayak kita lihatlah Singapura sekarang seperti apa gitu iya, ya. kayak gitu. Dan Bengkulu akhirnya seperti apa kan kayak gitu. Jadi emang kayak terlalu banyak juga akhirnya penjajah yang masuk di Bengkulu ini kan, kayak dari Portugis meninggalkan
kawasan perkampungan Citra, terus ada Belanda, terus Inggris meninggalkan Fort Marlborough, Jepang juga ada. Jadi emang komplit kita nih di Bengkulu ini. Betul. Sampai kebingungan nih. Iya, kayak ini arahnya kemana ya? Ini arahnya kemana ya? Till now enggak sih? Enggak deh. Iya. Tapi apalah artinya menyesali masa lalu itu Iya. kan. Jadi gimana sekarang kita yang anak-anak mudanya ini yang buat gebrakan-gebrakan baru biar Bener Bengkulu pun eksistensinya lebih dikenal juga gitu ya. Mau kayak memperkenalkan hal-hal tersebut tuh kayak aku berpikir bahwa akhirnya itu menjadi salah satu ciri-ciri kayak gitu kan. Dalam artian cuma Bengkulu loh yang pernah ditukar kayak gitu kan. Dulu di daerah Mencoba ambil sisi positif ya. Indonesia Timur kan ada perjanjian Zaragoza kan, Spanyol Portugis, Iya, benar. bagi-bagi Filipina sama daerah Maluku. Terus sedangkan Inggris sama Belanda nih nggak ada nih. Traktat London itu tahun 1824 isinya tentang Bengkulu, Bengkolen itu yang ditukar sama Tumisi aku Iya. bilang kan. Makanya di Singapura itu ada beberapa gedung dan jalan yang namanya Bengkolen, dan di Malaysia, di Malaka juga diabadikan di beberapa museum tentang Bengkulu, sejarah Bengkulu. Jadi emang kayak sebenarnya Bengkulu ini keren. Ya, Kita- seharusnya kita- terkenal. Ya, seharusnya kita benar-benar bisa menjual hal ini kayak Iya. gitu. Tapi emang mungkin teman-temanku di lingkunganku juga baru tahu kayak pernah ditukar kayak gitu. Jadi kayak kan kalian aja nggak tahu kayak gitu. Aku sebenarnya juga baru tahu kemarin. Nggak, aku dari belajar sejarah waktu itu kan. Kita ada Traktat London. Jadi Traktat London aku pikir kemarin itu emang pertukaran pemerintahan, tapi ternyata emang pertukaran wilayah, pertukaran hampir seluruhnya ditukar kayak gitu. Jadi emang yang Bengkulu ini benar-benar akhirnya kepemilikan Belanda, akhirnya sedangkan Singapura di kepemilikan Inggris kayak gitu. Jadi emang aku belajar itu tuh banyak banget. Aku sampai tanya sama profesor segala macam, aku tanyain semua. Jadi emang benar-benar Bu Direktur, Pak Dirjen juga ingat dengan kita kan kayak gitu dari Bengkulu ya kayak gitu. Jadi emang itu sebenarnya dampaknya bukan untuk aku, tapi untuk orang-orang yang setelah aku nanti Iya. yang berminat masuk ke Laskar Rempah ya. Jadi bisa dikenal Bener begitu banget, ya. kayak gitu. Nah itu ada batasan usia nggak sih kalau ikutan Laskar Rempah ini? Kalau batas usia kayaknya aku raba-raba ini 40 ya. Karena emang ada Oke. usia yang 36 kemarin ikut ya. Terus ada yang 36. Iya, ada yang 36, ada yang 32. Banyak yang 30-an ya kemarin. Ada yang 30-an dan yang menikah juga udah ada kayak gitu. Jadi emang jangan berpikir bahwa aku udah nikah atau aku udah ini Nggak bisa ikut nih. Tapi emang ternyata fleksibel itu ternyata Jalur Rempah, dan sekeren itu mereka menggabungkan orang-orang generasi atas dengan kita yang masih bocil-bocil ini kan. Jadi kayak mereka itu kan pasti gregetan melihat kita kan, tingkah laku kita yang pecicilan ini kan kayak gitu. Jadi ada juga yang tamat SMA kemarin. Oh baru Cewek, teman. ya cewek tamat SMA baru mau masuk kuliah, itu juga kayaknya paling bontot, paling kecil banget gitu kayaknya, karena emang baru tamat SMA kayak gitu. Seru ya, jadi kayak di samping materi yang emang udah disiapkan, dengan sesama pesertanya itu dapat saling bertukar Iya, pikiran bener begitu. banget. Kita bahasan kita berat terus 21 hari itu. aku udah kayak ini kapal kan bukan ruang rapat paripurna kan kayak gitu. Jadi Ibaratnya S3. Iya, Oke, nanti kita lanjutin Iya, lagi ya. siap, Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.